Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Tullab wa talibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memulai satu pelajaran yang sangat penting, yaitu pelajaran akhlak, ya, yang mana panduan yang akan kita pakai adalah kitab karangan Syekh Shalih bin Abdul Al-Utsaimin, itu Khulasah Ta'dhimil Ilm. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengenal, walaupun secara ringkas, biografi dari penulis kitab ini. Beliau adalah Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala. Beliau lahir di kota Riyadh tahun 1391 Hijriah. Kalau dalam Masehinya 1971. Kurang lebih usia beliau saat ini 50-an tahun. Dan beliau saat ini adalah ulama yang dikenal atau dijuluki dengan ulama dengan 1000 guru. Ulama 1000 guru. Jadi karenanya banyaknya guru yang beliau ambil ilmu, beliau ambil sanad periwayatan, ya, hadis, ya, maupun kitab dan sebagainya. Masya Allah. Dan beliau, ya, ini adalah orang yang dikenal sangat gigih dalam menuntut ilmu, sehingga beliau rela untuk jauh, ya, bepergian jauh, safar, ya, ke pelosok-pelosok negeri, ya, nggak hanya di negeri Makkah, Madinah atau area Saudi, tapi luarnya. Ya, beliau menceritakan, ya, sebagaimana kemarin kami dengar, ya, di majelis beliau di Masjid Nabawi, beliau pergi ke India, Masya Allah, ya, untuk mencari sanad periwayatan hadis, ya, ke ulama-ulama muhadits yang ada di India. Dalam Al-Quran beliau pergi ke Mesir, ya, untuk mencari sanad periwayatan qiraah, ya, qiraahnya dan juga tafsirnya, jadi ulama-ulama Mesir, Masya Allah, ya, dan juga banyak daerah-daerah lain yang beliau kunjungi demi talaqi, ya, menuntut ilmu secara langsung di hadapan ulama yang mutafanin di bidangnya, ulama yang ahli memang di bidangnya, Masya Allah. Dan beliau, ya, lulus S1 dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud bin Riyadh, ya, beliau lulusan Universitas Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh. Lalu S2-nya di Ummul Qura yang ada di Mekah, bidang hadis, di bidang hadis S2 beliau. Lalu S3 beliau, ya, bidangnya sama di Ummul Qura pula, Masya Allah. Dan saat ini, ya, beliau adalah anggota Hay'ah Kibarul Ulama Arab Saudi, dan beliau adalah dikenal pula, ya, saat ini beliau memiliki banyak sekali, ya, program untuk menyebarkan ilmu dan juga sanad keilmuan itu, ya, nah, ya, di Arab Saudi sana, ya, nah, di Riyadh, di Mekah, di Madinah, ya. Nah, dan beliau, ya, memiliki banyak pula, ya, kalau di bahasa kita seperti channel begitu, ya, channel keilmuan beliau. Nah, dan monggo, ya, bagi antum sekalian, saya nasihatkan untuk bisa mengikuti program-program beliau, ya, karena kemudahan teknologi zaman sekarang yang Allah berikan, ya, kita bisa lihat beliau melalui YouTube, ya, melalui rekaman-rekaman, ya, melalui Telegram dan sebagainya. Masya Allah, faedah yang beliau sampaikan sungguh sangat banyak dan luar biasa. Nah, ini, ya, secara ringkas biografi ringkas beliau. Kemudian, ya, kita langsung saja masuk dalam mukaddimah yang pertama. Ada dua mukaddimah di sini, ya. Yang pertama adalah mukaddimah ta'dhimul ilminya. Beliau mengawali tulisan beliau dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, yang menyebut nama Allah. Apa tujuannya? Ada dua. Yang pertama untuk tabarruk, yang mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah sebelum memulai sesuatu, ya. Lalu yang kedua, ya, adalah mengikuti iktidaan bir Rasul, ya, mengikuti Nabi SAW. Ketika Nabi menulis satu kitab, ya, dulu, ya, itu diawali dengan basmalah. Nah, setelah menyebut basmalah, beliau mengucapkan Alhamdulillahil mu'azzami bit tauhid, segala puji bagi Allah yang diagungkan dengan tauhid. Wassallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadinil mahsusi bi ajjalil mazid. Salawat dan salam, ya,
semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'yi sadid, dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau yang memiliki keutamaan dan pemikiran yang lurus. Amma ba'd. Fahadihi min kitabi ta'zimil ilm. Maka yang ada di hadapan kita saat ini, ya, di antara kitab beliau, kitab karya beliau yang berjudul Ta'zimul Ilm, pengagungan terhadap ilmu. Khulasatul lafzi. Kitab ini, ya, ringkas lafadznya. Uiddat biltiqatiha bil maqsadil hifzi. Yang sengaja disiapkan oleh beliau, ya, ringkas agar dengan tujuannya agar bisa dihafalkan. Wastukhrija minhu lil manfaatil madhkuratil lubabu. Dan poin-poin inti-inti pembahasannya bisa diambil untuk bisa diambil untuk dijadikan manfaat. Nah, poin-poin pembahasannya bisa diambil dan dimanfaatkan dengan baik. Wa ju'ila fihil anmudhaju min kulli bab. Dan beliau juga mengatakan, ya, beliau bawakan pula contoh-contoh, ya, namudhaj itu contoh yang bisa diikuti, ya. Nah, jadi, ya, beliau bawakan pula contoh-contoh dari setiap babnya, ya. Tujuannya apa? Jadi kan ada 3 tadi, lafadznya ringkas, ya, kemudian supaya mudah dihafal, ya, kemudian poin-poinnya inti-intinya disampaikan, kemudian pula dikasih contoh. Jadi ada 3. Tujuannya apa? Liyakuna fi nufusi talabati syamsan nahar, agar, ya, supaya, ya, di hati, di jiwa-jiwa para penuntut ilmu itu bisa menjadi penerang seperti siang hari. Ya, maksudnya ilmu yang beliau sampaikan itu dengan 3 tadi, ya, diringkas lafadznya, inti-inti, kemudian diberi contoh, itu agar sangat mudah dipahami, bisa diamalkan sebagaimana mudahnya kita ketemu siang ini, begitu, ya. Wa yatarasyahu ba'dahu ilal amali wal ibtikar, dan juga agar termotivasi, ya, untuk beramal, ya, dan juga ibtikar, aslinya ibdakaro, ya, tapi dihilangkan dalnya, artinya iktibar, ya, agar bisa diambil pelajaran darinya. Jadi agar terang benderang, jelas pelajarannya ini, lalu bisa diamalkan dan juga diambil ibrahnya atau pelajarannya. Fa'as'alullaha li walahum luzumam maqaidit ta'zim wal fawza bijawami'i fadlihil azim. Maka kita minta pada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa kita bisa diberikan keistiqomahan untuk memegangi, ya, simpul-simpul pengagungan ilmu, agar kita sukses, ya, dan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muqaddimah yang kedua, ya, beliau sebutkan pula basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan artinya sebagaimana yang di pertama tadi. Lalu beliau menyampaikan, alhamdulillahi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Wa ala alihi wa sahbihi adadun man ta'allama wa 'allama. Amma ba'd. Fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Masya Allah. Sesungguhnya, kata beliau hafizallahu ta'ala, hadzal 'abdi minal ilmi, bagian seorang hamba dari ilmu. Jadi maksudnya ilmu yang akan didapatkan oleh seorang hamba itu mauqufun ala hadzi qalbihi, akan sesuai dengan
seberapa besar hatinya tersebut mengagungkan dan memuliakan ilmu itu. Masya Allah. Jadi kita itu akan dapat ilmu sejauh sebesar pengagungan kita terhadap ilmu yang ingin kita ambil itu. Nah, famanim tala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi, maka siapa yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan terhadap ilmu dan memuliakan ilmu, saluha an yakuna mahallan lahu, maka hatinya ini akan cocok, akan sesuai, akan tepat untuk menjadi tempat ilmu. Masya Allah. Wa biqadari nuqsani haibatil ilmi fil qalbi, dan sebaliknya dengan kurangnya rasa mengagungkan ilmu dalam hatinya, yanqusu hadzul abdi minhu, akan kurang pula bagian keilmuan seorang hamba darinya. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi, bahkan sampai ada hati-hati manusia yang kosong dari ilmu, hati yang tidak ada ilmunya. Masya Allah. Jadi kesimpulan di paragraf pertama ini bahwa kadar kita, kadar keilmuan kita, besar kecilnya kita itu mendapatkan ilmu sesuai dengan pengagungan dan pemuliaan kita terhadap ilmu. Semakin kita memuliakan dan mengagungkan ilmu, kita akan dapat ilmu, karena hati ini, tempatnya ilmu ini akan sesuai, akan cocok jika kita mengagungkan ilmu tersebut. Tapi sebaliknya, jika kita meremehkan ilmu, merendahkan ilmu, tidak mengagungkan ilmu, semakin kosong pula hati kita dari ilmu. Masya Allah. Jadi kunci pertamanya kita harus benar-benar mengagungkan ilmu yang kita tuntut ini dalam hati kita. Nah, ini contoh gampangnya kalau kita mau belajar tauhid, tapi di dalam hati kita tidak ada itu rasa mengagungkan, rasa pentingnya tauhid itu nggak ada, sudah nggak akan paham kita. Kita mau menghafalkan Quran, tapi dalam hati kita tidak mengagungkan proses menghafalkan Quran. Bagaimana kita akan mendapatkan ilmu? Bagaimana kita akan hafal ilmu? Masya Allah. Dan yang lainnya. Dalam ilmu umum aja kan gampang juga Kita nggak suka matematika sudah, mau gurunya itu ahli di bidangnya, dari luar negeri lagi, tidak bisa itu ngajari kita kalau kitanya nggak mau belajar matematika. Masya Allah gampang seperti itu gampangannya. Tahib. Paragraf yang kedua, faman azzamal ilma la hata anwaruhu alaihi, maka siapa yang mengagungkan ilmu, akan teranglah sinar ilmu itu baginya. Wa wafadat rusulu fununihi ilaih, dan akan datang utusan-utusan bidang keilmuan itu kepadanya. Masya Allah, ini bahasanya bahasa sastra, emang bahasa adab. Nah, jadi siapa yang mengagungkan ilmu akan terang benderang, jelas ilmu tersebut baginya, dan dia akan menguasai bidang-bidang ilmu tersebut. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqihi, dan dia akan menjadi orang yang sangat bersemangat untuk menerima ilmu tersebut. Wala li nafsihi ladzatun illal fikru fi, dan tidaklah didapati dalam jiwanya kelezatan kecuali ketika dia mengingat-ingat ilmu tersebut. Wa ka'anna Aba Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, dan seperti Abu Muhammad, Imam Muhammad Ad-Darimi, Sahibus Sunan Ad-Darimi, beliau lamaha hadzal makna, beliau menjelaskan makna ini, fa khatama kitabal ilmi min sunanihi al-musamma bil musnadil jami' bi babin fi i'dhamil ilmi, di mana
Al-Imam ya Ad-Darimi ya, untuk menerangkan makna ini beliau menutup kitab Sunan Ad-Darimi itu ya, Musnadul Jami ya, itu dengan satu bab pembahasan khusus tentang pengagungan terhadap ilmu. Jadi maksudnya Syekh Utsaimin, para ulama ini juga menuntunkan demikian ya, termasuk Imam Ad-Darimi ya, ketika menutup ya pembahasan kitabnya ya, beliau bawakan hadis-hadis ya, dalil-dalil yang menyebutkan keharusan pengagungan ilmu bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu. Masya Allah. Kemudian ya, di paragraf ketiga beliau mengatakan wa a'wanu syai'in 'alal wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi, dan perkara yang paling bisa untuk menolong seseorang itu sampai kepada pengagungan terhadap ilmu ya, dan memuliakan ilmu. Jadi bagaimana cara orang itu bisa mengagungkan ilmu begitu? Adalah ma'rifatu ma'akidi ta'zimihi. Ini yang perlu kita kasih garis. Jadi bagaimana cara orang mengagungkan ilmu, kan begitu? Maka perkara terpentingnya adalah seorang itu mengenal ma'akidi ta'zimihi, mengenal simpul-simpul ya, tata cara untuk mengagungkan ilmu tersebut ya. Simpul pengagungannya. Masya Allah. Wahiyal usulul jami'atu, yang dimaksud simpul oleh beliau di sini ya, saya bahasakan sebagai simpul ya, mungkin bahasa pendekatan Indonesianya itu makaid ini ya, ya kalau dicari kan ya, paling sederhananya mungkin kalimat simpul itu pengikat, simpul pengikat ilmu begitu. Yang dimaksud simpul oleh beliau ya, maka di sini adalah al usulul jami'atu ya, pondasi-pondasi yang menyeluruh, al muhaqqiqatu li 'azamatil ilmi fil qalbi, yang bisa dilaksanakan ya, pondasi-pondasi menyeluruh yang terlaksana, yang bisa dilaksanakan untuk mengagungkan ilmu di dalam hatinya. Nah, ya, jadi nanti memang kitab ini nanti isinya adalah simpul beliau urutkan begitu. Simpul ikatan ilmu yang pertama misalkan beliau mengatakan adalah tadhiru wi'ail qalb, membersihkan tempat ilmu, wadahnya ilmu yaitu hati. Maka kalau kita lakukan ya, yang dimaksud maqid di sini ya, kita lakukan, kita membersihkan hati kita ya, maka kita akan dapat ilmu begitu maksudnya ya. Jadi nanti beliau akan menerangkan dengan maqid tersebut ya, simpul-simpul ilmu itu. Kalau itu dilakukan, kita akan mendapatkan ilmu begitu maksudnya. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujilan lah. Maka siapa yang mengambil ya, simpul-simpul tersebut ya, insya Allah dia akan mendapatkan ilmu, dia menjadi orang yang mengagungkan ilmu dan dia memuliakan ilmu. Wa man dhayya'aha falinafsihi adha'a. Dan siapa yang menyanyiakan simpul tersebut ya, nah simpul pengagungan ilmu tersebut ya, maka dia menyanyiakan dirinya pula. Wali hawahu ata'a, dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah, maka janganlah mencela jika dia terlewatkan dari ilmu itu kecuali dirinya sendiri. Jadi nanti beliau akan membawakan simpul-simpul itu dan kita pahami ya, simpul-simpul tersebut ya. Ini beliau membawakan mathal ya, mathal itu kayak perumpamaan dalam bahasa Indonesia ya, mathalul Arab ya, mathal dalam bahasa Arab. Beliau mengutipkan yadaka au kata wafuka nafakho ya, kedua tanganmu mendekap dan mulutmu meniup. Wah, apa hubungannya ini maksudnya? Tadi kan beliau mengatakan siapa yang melaksanakan simpul-simpul pengagungan ilmu itu akan dapat ilmu, dan siapa yang menyanyiakan simpul ini ya, dia akan tidak akan dapat ilmu ya. Maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri begitu ya. Nah beliau membawakan mathal ini yang sebenarnya ini adalah
ada sejarahnya, ada kisahnya. Itu diceritakan ya, bahwa masal ini diumpamakan untuk sebuah perbuatan yang sia-sia begitu. Ya, jadi dia dalam hal ini kan belajar ilmu tapi tidak bisa-bisa. Ya kenapa? Karena dia tidak mengagungkan ilmu tersebut dan tidak mengambil simpul-simpul ilmu itu begitu. Makanya dia belajar sia-sia terus begitu. Nah, beliau bawakan masal ini ya. Ini seperti orang ya. Sejarahnya itu ada orang ya yang dia mau menyeberangi sungai. Nah, lalu dan dia nggak bisa berenang begitu. Nah, karena nggak bisa berenang ya sudah kan nggak berani kalau langsung nyemplung renang begitu kan nggak berani. Ya, tapi saat yang bersamaan dia membawa kirbah. Ya kalau bahasa kita seperti kalau mungkin antum pernah lihat orang Arab kan punya wadah minum dari kulit gitu loh. Nah, kan namanya kirbah. Nah, kirbahnya dikosongi, wadah minumnya itu dikosongi, ditiup oleh dia, ditiup ya, sampai penuh lalu ditutup. Ya kalau kita kayak balon begitu kan. Ya, pikir dia kirbahnya itu kalau dia ditiup dikasih angin ya, bisa kalau bahasa Jawa ini kemambang, bisa bisa kemampul bahasa Indonesianya, bisa tidak tenggelam gitu. Ya kayak balon kalau kayak anak-anak kalau renang bawa ban itu loh kan dipegangi lalu nggak tenggelam itu ya. Dia pikir kirbahnya itu bisa dia pakai untuk pegangan supaya tidak tenggelam lalu pergi ke seberang sungai untuk nyeberangi sungai itu. Nah, dia setelah nutup, dia nyemplung sungai, dia tangannya megangi kirbah tersebut dengan harapan dia bisa lolos nyebrang sungainya. Ternyata sampai tengah-tengahnya hawanya, udaranya menyusut sampai habis. Apa yang terjadi? Ya udah tenggelam dia, nggak jadi bisa nyebrang sungainya. Itu yang dimaksud dengan ini. Yadaka au kata wafuka nafakho. Ya. Tanganmu menggenggam dan mulutmu meniup. Ini perbuatan sia-sia. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyeberang sungai dengan caranya tadi, tapi ternyata tidak bisa, gagal dia. Ya. Maka Syekh Utsaimin di awal ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak gagal dalam menuntut ilmu. Kita wajib memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, dan kita wajib melaksanakan simpul-simpul pengagungan ilmu yang akan beliau sampaikan, kurang lebih begitu. Nah, Masya Allah ya. Maka beliau tutup dengan satu perkataan yang sangat perkataan emas ini ya. Beliau mengatakan waman la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu ya. Tolong kasih garis bawah ini ya. Siapa yang tidak mengagungkan ilmu, ilmu juga tidak akan mengagungkan dia begitu. Nah, maka inilah pentingnya ya, kita mengagungkan ilmu. Ya, jangan sampai kita udah belajar lama ramudeng-mudeng. Belajar bahasa Arab udah bertahun-tahun nggak paham-paham. Belajar tauhid bertahun-tahun ditanyai tauhid rububiyah apa Mas? Ramudeng. Tauhid uluhiyah apa Mbak? Nggak tahu. Loh, ini bagaimana? Nah, maka marilah ya kita mengagungkan, kita menumbuhkan sikap mengagungkan ilmu di dalam diri kita. Mungkin ini sebagai mukadimah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya masuk ke dalam kitab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.